Shalom semuanya. Shalom. Waduh, yang balas, yang jawab guru-guru sekolah minggunya. Shalom semuanya. Shalom. Oke, ini kamu harus melihat ada beberapa anak-anak yang masih sembunyi ya. Yang masih sembunyi silakan maju ke depan. Siapa tuh yang sembunyi? 3. Oke, minta tolong kakaknya diatur ya. Oke. Geser. Serkong. Geser bokong. Ayo. Oke. Dulu. Jangan rusuh ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau senang-senang. Jadi jangan ada yang sembunyi-sembunyi ya. Yang masih sembunyi mana ini? Yang masih sembunyi ada nggak ya? Oh nggak ada yang sembunyi lagi. Oke. Sekali lagi ya, Kamoris mau kita bangkit berdiri semuanya. Laskar Kristus. Aduh, suaraku kok gini ya. Laskar Kristus. Ya ampun, lemah sekali anak-anak zaman sekarang ini ya. Oke, siap. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Nanti mohon dengan kasih, nanti salah satu muridnya Kak Moris mau berdoa ya. Silakan HK berdoa, silakan maju ke depan. Maju deh. Bapak Surga, sekarang kami mau sekolah minggu gratis. Semoga bisa lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Aka. Haleluya. Siapa yang hari ini bersuka cita boleh angkat tangan. Waduh, ternyata banyak yang sedih ya. Ada yang bersuka cita boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Aku mau ngomong alhamdulillah tadi. Aduh. Oke, kita mau bersuka cita buat Tuhan, kita mau masuk gerbangnya, kita mau pujikan ini dengan sukacita yang penuh, kita mau bergirang, kita mau bersuka cita, kita mau berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya.
haleluya. Masih kayak apa ya, kawan sekali lihat di sini masih ada yang masih belum semangat, masih ada yang malu-malu untuk memuji nama Tuhan, atau mungkin gak hafal liriknya ya. Gak tahu ya. Tadi siapa yang duduk itu tadi? Oh, gak ada yang duduk ya, puji Tuhan. Anak muda harus tetap bersemangat ya. Kalau Kak Morris emang nyanyi 2 lagu udah pegel semua, tapi kalau anak-anak zaman sekarang pasti harus tetap semangat ya. Kita mau tunjukkan sukacita kita bersama Tuhan, kita mau tunjukkan bahwa di dalam Tuhan kita diberi kekuatan yang lebih, tidak akan patah semangat kita, tidak akan lemah semangat kita. Kita mau bersorak di dalam Tuhan, kita bisa terus dan terus punya kekuatan untuk menjalani hidup. Haleluya. Terima sukacita surga dari Tuhan. Silakan duduk terlebih dahulu. Oke. Hari ini Kak Morris kalau cuman nyanyi-nyanyi doang kurang seru ya. Kak Morris mau kasih sedikit permainan buat teman-teman. Kak Morris kalau ada waktu nyari 3 orang, kalau nggak ada waktu cuma nyari 2 orang.
2 orang. Permainannya adalah sederhana. Nanti kalian akan apa ya? Permainan ini namanya judulnya itu angka bom. Jadi kalian harus bisa menghindari angka ini. Kalau kalian dapat angka ini, kalian kena bom. Jadi nanti kamu akan kasih rentang gitu ya. Dari 1 sampai 100. Kalian boleh di antara rentang 1 sampai 100 ini ada satu namanya angka bom. Nanti sudah dipilih sama Vina sama tadi Kesia juga angka bomnya. Nanti kalian harus menghindari angka ini. Jadi misalnya 1 sampai 100 kalian nebak 8. Nanti tapi 8 bukan angka bom. Jadi kamu harus kecilkan lagi 8 sampai 100. Terus kalian ada yang nebak 26. Angka bomnya berarti 26 sampai 100. Semakin kecil. Nah, nanti akan siapa yang kena maju ke depan gitu. Paham ya? Paham ya? Kita gak paham kita. Kita paham. Nanti praktek aja ya. Oke, kita mulai dari 1. Kita angka Devina berapa? Angkanya sudah dipilih gitu ya. Jadi kalian akan bukan menebak, kalian harus menghindari angka tersebut supaya kalian tidak maju ke depan. Oke? Mulai dari ayo. Halo. Ayo angka sampai 100 tebak. 2. Jadi 2 sampai 100. Belum. Ayo. Antara 2 sampai 100. Hah? 6 sampai 100. Oke. Angka berapa? Angka tebak. 6 sampai 100. 10 belum. 10 sampai 100. Hah? 45 sampai 100. 47 sampai 100. Hah? 48 sampai 100. Berapa? 51. Berarti 51 sampai 48. Ya, 48 sampai 51. 48 sampai 51 pilih 3 angka itu. Apa? 50 bom ya. Silakan maju ke depan. Oke. Ade silakan maju ke depan Ade. Hah? Adre. Oh iya, kayak namaku Andre, tapi gak ada. Adle. Iya tahu, karena mirip namaku, Adre. Aku Andre kan Adre kan mirip kan. Loh ya situ. Berarti oke ya. Tadi terakhir sampai sebelahnya Adri siapa? Rafa ya. Oke ya. Ayo Kesia, angkamu berapa? Oke ya. Dah, angkanya sudah dipegang sama Kak Moris. 1 sampai 100. Willy berapa? 50, berarti 1 sampai 50. Berapa, Rafa? 25, berarti 1 sampai 25. Hah? Apa? 2 sampai 25. Rian? Berapa? 4 sampai 25. 5 sampai 25. Ya, dipilih ya, pilih. 5 sampai 25. 20, berarti 20 sampai 20. 5 sampai 20. 7 sampai 20. 9 sampai 20. 11 sampai 20.
Oh, 12 sampai 20 berarti. 15 12 sampai 15. Berapa? 14 bom ya, masih ke depan. Angkanya 14. Oke. Siap. Ini harus kebagian ini ya. Jadi Kak Morris pilih angka ya. Kak Morris pilih angka. Jangan Kak Morris pilih angka. Elis pilih angka piro kan? Siap ya. 1 sampai 100 silahkan dari ujung ya Fania. 1 berarti 2 sampai 100. Berapa? Ya 5 sampai 100. 10 sampai 100. Berapa? Ya 12 sampai 100. 13 sampai 100. 15 sampai 100. Berapa? 17 sampai 100. 20 sampai 100. 20 sampai 98. 20 sampai 97. Berapa? 20 sampai 77. 20 sampai 72. 20 sampai 66. Berapa? 20 sampai 65. Apa? 21 sampai 65. 21 sampai 64. 21 sampai 62. Berapa? 22. 22 sampai 62. Angel. Wah, Angel bom. Ya, bomnya 23. Oke, silakan maju ke depan Angel. Apa Angel? Nanti tak tanyai. Angkanya di bom. Oke, siap, sudah. Sekarang hukumannya gampang kok, hukumannya. Kalian ceritakan kebaikan kalian yang tulus yang kalian berikan kepada teman atau orang tua gitu ya. Jadi kalian narsis saja ya. Kalian pernah berbuat baik apa kepada teman atau orang tua kalian yang bisa kalian ceritakan. Oke? Mikir dulu gak apa-apa. 1 menit, 2 menit kan biar bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Aku berbuat baik apa seperti itu. Oke? Adri, siap? Jadi kebaikan yang pernah saya lakukan itu terjadi pada saat SD, di mana teman saya gak bawa makan, jadi saya berbagi makan. Tepuk tangan buat Adri dong, berbagi makanan ya. Ini namanya siapa? Angel. Angel. Oh, Angel Walker. Angel Wokan. Oke. Angel ya. Buat Angel. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Angel, kamu pernah berbuat baik apa? Bantunya apa? Oh, ngelipet baju. Tepuk tangan buat Angel. Terima kasih Angel. Yang dapat Angel semua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut bermain ya. Tidak dapat bom, tapi Kamu juga salut buat teman-teman yang tadi menceritakan kebaikan yang sudah dilakukan gitu ya. Kayak tadi Adri temannya nggak makan, lupa bawa bekal, dikasih, berbagi, itu suatu tindakan yang mulia. Juga Angel bantu orang tua, Angel yang satunya lagi temannya jatuh, dikasih, ditolong sampai dikasih obat merah. Kan nggak semua orang mau melakukan itu. Jadi itulah apa ya, bisa Kak Morris bilang itu
adalah sesuatu yang mulia. Itu menunjukkan karakter kalian, itu menunjukkan bagaimana karakter Kristus yang bisa kalian bagikan kepada orang-orang di sekitar. Jadi kamu harus berharap sih, walaupun gak disuruh ya, walaupun gak disuruh menceritakan, kalian tetap bisa membagikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita supaya terang kita itu benar-benar kelihatan bercahaya seperti itu. Oke, kita mau masuk ke firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita ingat kebaikan Tuhan, mari kita sadari bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu baik buat kita. Dia adalah sosok penolong yang tidak pernah lelah untuk menjaga kita gitu ya. Kalau orang tua kita mungkin gak bisa 24 jam menjaga kita, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu standby 24 jam untuk siap menolong kita kapanpun. Jadi mari taruh pengharapan kita pada Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita mau puji Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. percaya hanya Yesus
berdoa, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Allah yang selalu ada bersama kami. Dimanapun kami berada, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Sungguh Tuhan, kami anak-anak yang diberkati luar biasa, sehingga Engkau layakkan kami menerimanya. Terima kasih Tuhan jika sebentar kami boleh belajar akan kebenaran-Mu. Sucikan, kuduskan kami. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan rindukan buat anak-anak-Mu boleh terjadi, dan kiranya kuasa Roh Kudus sendiri Tuhan yang akan bekerja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini, bulan yang lalu Tante Kakak Indri sudah bercerita, bukan bercerita, yang menyampaikan firman Tuhan. Mengenai apa, masih ingat? Kak Dina terbayang-bayang loh, istilah yang beside me. Ayo, apa? Oh pinter, Angel masih ingat Parakletos. Itu penghiburan yang luar biasa buat Tante atau Kak Dina ya. Parakletos yang setia, yang selalu ada di samping kita ya, yang ada di samping kita, yang akan menerjemahkan doa kita ataupun hati kita yang mungkin tidak terucapkan. Betul Tante gitu ya? Oh betul, luar biasa. Kak Dina merasa terberkati dengan pemahaman yang baru, dan tak berhenti untuk mengucap syukur karena luar biasa karya Tuhan buat kehidupan kita anak-anaknya. Hari ini, siang ini Tante tidak akan mengajar tentang firman Tuhan, tapi rindu mengajak kalian semua untuk mengasihi Tuhan. Siapa tahu caranya bagaimana mengasihi Tuhan? Salah satu aja. Siapa yang tahu? Jangan lupa kalau hari ini juga ada kuis yang berhadiah voucher ikut sal. Kalau kalian sudah bayar akan dikasih tunai ya. Nah, dengarkan, oke? Ya. Ayo, apa kira-kira cara kita, bagaimana perwujudan kita mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu? Angkat tangan, cepet-cepetan. Syukur. Terus kamu mengasihi sama manusia, boleh, betul. Rajin berdoa. Tapi yang Kak Dina sampaikan bukan itu. Ya. Siapa yang Kak Dina mau sampaikan, mengajak kalian semua, mama, guru ya, yang mungkin sudah atau belum ya, yaitu untuk Aba. Coba Kak Adi, apa itu Aba? Apa Aba? Baca sama-sama. Ayo baca Alkitab. Ih, banter yo suaranya yo. Siapa di sini yang sudah baca Alkitab setiap hari? Wah, kok Tante Indri tok sih? Bu Nungki, Bu Kres kan sudah ya, hanya karena mereka merendahkan hati, merendahkan diri ya gitu itu ya. Mereka sudah baca Alkitab. Tapi nggak tahu ya, karena sungkan aku tak ngacung, nanti dikira aku guru kok gak baca Alkitab gitu ya. Kakak Mori sudah, Kak Tia sudah ya. Cuma kadang-kadang bolong-bolong. Ya. Siapa yang, jadi nggak ada semua yang baca Alkitab setiap hari. Oh luar biasa. Ayo siapa lagi? Gak usah izin. Hah? Ayo coba kalau yang sudah baca Alkitab maju ke depan, saya mau tanya. Sini. Ayo baca Alkitab. Gampang, pertanyaannya gampang. Ayo. Wes sekadat ada pertanyaan ini wes. Kalau kalian baca Alkitab, berapa jumlah kitab dalam Alkitab? Angkat tangan, cepetan. Gak boleh pakai HP, mau aku lihat Google rek. Wah, 5, 1, 2, 3, 4, 5, stop. Kamu mesti boleh buka HP pada karo aku pasti ngajar. Gak ada ya? Gak ada yang tahu ya? Loh, 66 telat terus buka HP yo, kamu yo. Oh. Ya. Oke, kita akan mulai saja lek harus jawab yo. Aman ini dompetnya Tante ini wes, aman digolek amane ae.
Lanjut ya Kak Aldi. Ini Kak Dina membaca ya. Dengarkan. Dante, HK, dengarkan calon bekas murid saya, sekarang muridnya Kak siapa itu ya. Karena mantan murid saya ya. Yang manis-manis dan ganteng-ganteng ya. Iya. Ya. Kak Dina baca di sebuah itu ya, cari-cari itu ternyata ada seorang book addict. Bahasa Inggrisnya Kak Dina enggak bagus. Lidahnya tanah Jawa. Jadi kurang. Book addict dan sundoku ya, namanya Carolina Ratri. Book addict apa artinya? Tahu? Mungkin Bu Kris pinter ini orang yang suka sekolah itu baca-baca terus saya. Orang yang sangat menyukai buku gitu ya. Jadi kalau dia ulang tahun, Kak Moris ulang tahunnya minta apa? Belikan buku katanya gitu ya Kak Tia ya. Dijak kemana jalan-jalan malam mingguan? Ke Gramedia. Nah itu karena mereka suka buku gitu ya. Jadi passionnya buku. Nah kalau Sundoku ini punya buku, beli buku tapi belum tentu dibaca. Kak Moris ya gini apa enggak? Oh bener, Kak dia juga punya banyak buku di atas lemari, enggak pernah dibaca, cuma seneng aja lihat ya. Dia mengatakan bahwa ada penelitian yang dilakukan oleh James Chapman ya, betul bacanya ya? Itu jumlah buku yang paling banyak dibaca di seluruh dunia ada 10. Nah, kira-kira ada nggak ya Alkitab ya di situ ya? Kira-kira, ayo, mau tahu nggak buku apa aja? Nanti kalian bisa lihat, kenapa kok 10 buku itu dibaca banyak orang? Kepo, kepingin moco aku. Nah, ya, siapa yang kayak gitu? Esra, ayo apa? Buku apa? Ayo, mau ngomong dewe aku, ya? Apa? Ya buk. Mari Kak Adi kita lihat 1, 2. Nah ini 10 buku yang paling banyak dibaca. Kak Dina nggak nyusun dewe loh ya iki. Aku mek ngopi plek dak gitu ya. Jadi bukan Kak Dina yang awu-awu, tahu awu-awu ya goro atau mengada-ngada. Nomor 1 Holy Bible. Kedua quotation from gak ngerti ya ngomongnya kangelan ya. Ketiga Harry Potter. Terus apa lagi yang keempat? 5. Keenam, ayo mau coba bareng rek. Aku ngerti lek kamu gak baca HP, tapi kalian nyimak aku yang ngomong ya. Apalagi? Da Vinci Code. Apalagi? Terus? Kemudian yang terakhir? Nah, siapa yang sudah pernah membaca salah satunya? Aku tahu, aku mau nomor 1 Holy Bible tak waca loh ya toh. Berarti kalian sudah pernah membaca salah satunya kan? Betul. Meskipun tidak sampai awal dan akhir, tapi kalian sudah pernah membacanya. Kalian pasti nggak pernah membaca buku Harry Potter karena kalian nonton filmnya. Kalian nggak akan pernah baca The Lord of the Ring karena kalian nonton seri filmnya. Nah kalau Alchemist Paulo Coelho ini apa ya? Sudah ada yang pernah baca? Sudah ya Kak? Pak Moris apa isinya Kak Moris? Pencarian makna hidup. Saya coba Google sedikit. Luar biasa, tepuk tangan buat Kak Moris. Berarti dia benar-benar book addict. Hore. Ya luar biasa, nanti dapat hadiah dari Kak Tia ya. Oke, jadi memang dia mengejar mimpinya ya Kak Moris seperti itu ya. Mengejar mimpinya, dia memilih sesuatu dan dia mengejarnya seperti itu. Kalau itu Da Vinci Code, ini saya juga pernah baca, bukunya tebal sekali, tapi gak paham-paham ya. Mungkin karena terlalu agak buat Kak Dina, uteknya Kak Dina gak mampu mempelajari atau membaca demikian tebal buku itu ya. Kemudian apalagi tadi Kak? Twilight, sudah pernah baca? Nonton filmnya, siapa namanya? Stuart gitu loh. Namanya Kak Dina nggak nonton ya. Kemudian Gone with the Wind ini kayak film kuno ya. Ada di film di televisi, Kak Dina pernah lihat film kuno. Kemudian Think and Grow Rich. Udah pernah Kak Moris? Bagus bukunya kalau lihat PDF-nya di Google bagus ya. Ini adalah kunci sukses orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Nanti Kak Moris minta Kak Tia ngantar buku beli ini dibaca. Oh sudah punya, belum dibaca.
benar-benar sundoku ya. Cocok tadi kata-kata tadi ya. Kemudian adalah Diary of Anne Frank. Ini kayaknya pengalaman hidup ya. 10 buku yang paling banyak dibaca dan kita bersyukur ya. Biasanya kalau HP kita baru itu ya, wah misalnya iPhone ini kayak tokno Apple sing kari separuh to karo wah iki HP iki paling canggih nomor 1 sak dunia ya, bangga kalian kemana-mana ini diketokno oleh HP ini paling canggih dan yang nomor 1 sedunia. Siapa sekarang yang mana Alkitab tadi Kak? Bangga membawa Alkitab ke gereja sebagai nomor 1 buku yang paling banyak dibaca. Pamer, kalau aku duwe buku sing nomor 1 paling sering dibaca. Seperti itu, apakah kita punya kebanggaan akan Alkitab yang menjadi nomor 1 paling banyak dibaca? Siapa? Siapa yang bawa Alkitab hari ini? Tadi saya mau bawa Alkitab itu ya, tak golekin di endi Alkitab anakku ndak ada ya. Ditaruh mana gitu ya. Siapa yang bawa Alkitab? Nah, bawa. Siapa yang sudah baca Alkitab setiap hari? Ayo Kak Moris, Kak Tia, Kak Moris, Kak Tia ini baca Alkitab ya. Ya. Nah, adik-adik, Kak Dina rindu, guru-guru sekolah minggu rindu, Tante Indri rindu, semua kalian membaca Alkitab setiap hari. Nah, rencananya 1 hari 1 ayat. Ayat betul ya? Pasal. Bisa enggak kira-kira? Bisa? Bisa yang belakang baca Alkitab 1 hari 1 pasal? Yang belakang? Gak krungu aku. Gak krungu sing banter jawab. Mau membaca Alkitab 1 hari 1 pasal? Mau? Bisa kok murid kutok sih sing ono sing angkat tangan. Itu siapa ya? Gak kenal Kevin, mau enggak baca Alkitab 1 hari 1 pasal? Hah? Luar biasa. Haka mau, Dante mau baca Alkitab 1 hari 1 pasal? Engko tak gadukno grupe kita, grupe sapa meneh ya. Nanti kita gini, kita akan bikin grup. Tolong Kak Aldi contohnya ya. Ini grup yang sudah ada, yang Kak Dina punya, ya. Ya. Ada. Gak usah malu sing lek mocone paling terakhir. Perhatikan, ini grup yang Kak Dina punya dan Kak Dina rindu kalian semua juga punya, gitu ya. Ini Kak Dina punya ada yang paling sepuh, Bu Ita ada, Bu Siani, Diaken, Penatua ya, Penatua Bu Siani. Ada yang paling muda, Hizkia, tapi Hizkia karena ujian kemarin sehingga dia nggak membaca, sudah tertinggal jauh, dia masih di kota Roma, sedangkan sekarang kita sudah sampai di Efesus ya. Nah, ini yang kalian punya nanti. Kalian punya grup yang setiap grup akan membuat seperti ini. Jadi misalnya Minggu 18 Juni sekarang kita akan baca Efesus ya. Ini ada ini mama papanya Willy dan boleh suami istri jadi satu karena katanya bacanya bareng-bareng luar biasa. Nanti Kak Tia sama Kak Moris kalau sudah jadi satu enggak apa-apa namanya jadi satu. Seperti ini. Ini contoh ya, contoh. Ayo baca Alkitab setiap hari. Siapa yang mau baca Alkitab setiap hari? Angkat tangan. Aduh kok gak. Ayo. Ini maksa ini. Maksa. Ayo. Siapa yang sudah punya? Kayaknya ada kelas-kelas yang sudah punya. Hah? Sudah ya? Sudah ya, nanti tak bilangi gurunya, semua anak-anak remaja punya kebanggaan kepada Alkitab yang number 1 paling banyak dicari orang sedunia dan mau membaca 1 hari 1 pasal. Pak, gimana Kak kalau misalnya pasalnya panjang nih? Pernah itu ya kalau nggak salah di mana itu ya di Perjanjian Baru mana ya yang 86 ayat itu ya, gak entek-entek gitu ya kita aja, wih kok domen ya, kok entek. Nah nanti kalau pasal yang panjang seperti siapa tahu pasal apa yang paling panjang di Alkitab? Iya piro kan Mazmur akeh, ayo berapa? Pak Mazmur berapa? Bener? Mazmur berapa Kak Indri? Salah, Kak Dina juga ngerti karena cari di Google ya. Sebelum ngomong sama kalian baca dulu. Salah. 119 ya.
sebanyak 176 pasal. Nah, nanti kalau panjang yang lead kelompok akan mengekat 2 hari atau 3 hari biar kalian nggak kesosolen. Sekarang gitu Bu Indri, supaya mereka nggak jenuh ya. Nah, ini Kak Iskia ada, ini Kak Iskia sampai di mana itu ya tadi ya? Kak Iskia masih ujian. Nomor berapa tadi Kak Iskia? Nomor 25, masih di Roma 15. Ayo Kak Iskia, semangat ya. Jadi ya, sudah ya, nanti kalian ngomong sama guru sekolah minggunya Kak Dina pantau. Kabeh kepingin baca Alkitab. Kebanggaan mereka adalah firman Tuhan. Nah, lanjut Kak Aldi tadi apa itu tadi Kak Aldi ya? Nah, yang nomor 1 tadi apa? Holy Bible ya. Ngomongnya bener enggak? Kak Dina ngomong Holy Bible ya. Berasal dari kata holy, kudus, suci, dan Bible yang berasal dari bahasa Yunani Biblia. Betul lah Kak Indri, saya kan mencari-cari aja ya. Akhirnya diganti dengan Alkitab yang diartikan tulisan-tulisan. Lanjut ke luar biasa. Nah, kita akan baca. Ditulis dalam jangka waktu yang lama, kurang lebih 1500 tahun. Dimulai dari kitab Kejadian yang ditulis oleh siapa? Kitab Kejadian? Musa. Lumayan, kamu 2 kali tak ilang-ilang ya oleh hadiah. Pokoknya jawab oleh hadiah ya. Lo yang jawab sesuai dengan ini lo ya. Kemudian sedang kitab terakhir apa? Oh, pinter kabeh, berarti pernah membuka Alkitabnya semua ya. Ditulis oleh siapa? Oh, pinter tapi guru gak oleh ya. Hanya dapat pujian saja, pinter ya. Nah, jadi Alkitab itu ditulis dalam jangka waktu yang lama, 1500 tahun. Siapa sih yang pernah hidup 1500 tahun? Hah? Goblin ya, goblin. Nah, kemudian yang kedua ditulis oleh kurang lebih 40 orang ya, dengan latar belakang berbeda-beda dalam kurun waktu 1500 tahun. Mulai dari nabi, imam, tentara, gembala, saudara Tuhan Yesus, raja, pemungut cukai, dokter, nelayan, dan lainnya. Coba saya mau tahu, siapa pemungut cukai? Kok Kak Indra terus jawab? Kak Indra guru ya, kok pintar ya? Ya, bukan, yang menulis kitab itu bukan Sakius. Kisahnya Sakius si pemungut cukai benar. Ya, tapi yang menulis kitab itu adalah Matius. Kamu tahu nggak pemungut cukai itu narik pajak gitu loh ya. Tapi Tuhan pakai untuk menulis kitab. Sekarang dokter, siapa? Ayo. Kak Indra yang jawab. Ayo siapa dokter yang menulis kitab? Lukas. Dokter wong pinter iso nulis kitab. Tadi pemungut cukai, sekarang dokter. Siapa menel ya? Masuk kok jawab kok sampeanku. Ini tentara siapa ya? Dia cari ya. Tentara. Mungkin loh ya, kalau saya salah mohon Kak Andri. Yang itu ya, kamu berperang, aku akan mengangkat tanganku supaya kamu gak kalah. Itu betul gak? Tentara itu nyebutnya. Sehingga ketika dia orang ini mengangkat tangan, dia perangnya menang. Siapa itu tentara itu? Siapa Kak Diana? Manduk. Siapa tahu? Siapa? Kira-kira lek menurut tante seperti itu, tentara berarti dia. Yo? Yosua ya? Tentara ya? Nah, ya kan dia perang terus ya. Tentara dipakai Tuhan nulis kitab. Siapa lagi? Nelayan. Pinter ya. Siapa nama tadi? Aku pengen kenal dong. Sergio. Oke. Yo mbung kok oleh 10.000, 20.000 terserah Kak Dina yo. Oke. Nah, jadi lihat, Tuhan menulis Alkitab itu dari berbagai latar belakang orang ya. Pendidikannya nggak sama, mungkin ada yang sekolahnya sampai SD, ada yang sampai cuma SMA, atau yang mungkin kayak Bu Kristiana yang pinter spesialis gitu ya, ada Tuhan pakai untuk nulis kitab. Dan semuanya tidak ada yang bertentangan satu sama lain ya. Mungkin kalau kalian suka baca horoskop, nggak ada ya di sini ya baca horoskop, itu dulu Kak Dina waktu muda ya. Itu mungkin di majalah, dulu majalahnya
gadis. Ada majalah lagi Femina. Nanti ramalan gadis sama Femina ini bedo. Nah, itu ramalan manusia. Tapi firman Tuhan semuanya tidak ada yang bertolak belakang. Luar biasa kan Alkitab? Luar biasa kan? Tepuk tangan buat Tuhan yang kasih kita Alkitab. Ya, mari kita mencintai Alkitab kita masing-masing dengan membacanya setiap hari. Kemudian terdiri dari berapa kitab tadi? 6. Perjanjian lama berapa? Iling-ilingen rek sapa ngeting kok dik salah dadi kuis. Nah, lumayan kalian bisa. Dan barunya berapa? Jumlah pasalnya baru tahu kali ini toh, berapa jumlah pasalnya? 1000. Lah, diingat-ingat mulai sapa ngerti aku tanya kamu dapat hadiah. Oke? Nah, jadi Alkitab adalah sebuah buku yang ditulis selama jangka waktu yang lama. Sebuah buku tua yang sampai saat ini eksis. Kalau kalian baca Da Vinci Code atau apa tadi The Lord of the Ring, wis difilmkan, mungkin sudah disadur berapa kali, diperbaharui berapa kali ya, seperti itu. Kayak buku yang sering kita pakai di Komsel, The Purpose, itu yang 1 sama 2 sudah ada bedanya ya. Tapi Alkitab dari tahun yang dulu Kak Dina belum lahir sampai sekarang tetap nggak pernah berubah. Meskipun teknologinya sudah berkembang dengan luar biasa, dia tetap seperti pada awalnya. Luar biasa. Luar biasa. Siapa yang pingin besok punya pasangan yang seperti itu, tetap cinta sampai selamanya? Hah? Ya? Oke, itu bukan karena kekuatan manusia, karena itu adalah perkataan Tuhan. God writer, Tuhan yang menulis semuanya. Jadi langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Coba dibaca semua, baca, aku gak mau ngomong dewe. Ayo, ini baca. 1, 2, 3. Luar biasa. Itu Alkitab kita, harta kita. HP-mu yang iPhone sekarang paling canggih, menit didol, mudun regone, ada yang baru lagi. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Lanjut ke Aldi. Ini selalu berhubungan ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Alkitab yang ditulis oleh beberapa orang yang berbeda-beda latar belakangnya, tapi selalu berhubungan, yaitu semua menyangkut karya keselamatan manusia ya. Semua ditujukan untuk keselamatan manusia. Kalian baca tidak ada yang ngajari yang enggak ya. Kemudian lebih dari 300 nubuatan tentang kelahiran, kematian, kebangkitan dan pelayanan yang sudah tergenapi. Ada yang belum, nanti ketika Tuhan akan datang kembali. Kalau kalian kepo, cari itu, buktikan sendiri di kalian. Mencari mana nubuatan di perjanjian lama. Karena tadi kalau kalian cari semua gak nututi, ngantuk matanya mau tidur ya. Ya, cari sendiri, kepo sama Alkitab. Bener enggak? Alkitab yang saya punya ini adalah sungguh-sungguh Tuhan yang menulisnya. Kemudian tidak ada yang bertentangan satu sama lain, sebab para penulis menulis kitabnya dengan pimpinan Roh Kudus ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Pak Dina pernah tanya sama Tante Indri ini, karena waktu baca ada yang kok gak sama itu ya, gak salah itu orang gila di Gedara dan Gerasa kalau gak salah ya. Loh, kok di sana katanya di Alkitab ini kok 2, di Alkitab ini kok 1 gitu ya. Berarti itu kan salah. Oh gak sama. Ternyata diterangkan ya. Kalau kalian ingin tahu nanti tanya Kak Indri ya. Jadi kalau kalian ada yang gak ngerti tentang firman Tuhan, tanya gurunya dulu ya. Gurunya ya pinter-pinter. Kalau gak ngerti nanti biar gurunya cari, baca ya. Seperti itu. Oke? Ya. Kemudian ayo kita baca 2 Petrus 2 ayat betul lah kira. Aku kok lupa ya, kalau ayatnya ya. Ini aja, sebab tidak pernah itu aja baca. Tadinya cuma kemarin salah kayak. Ayo. Sebab tidak pernah dibaca sama-sama. Nah, Alkitab ditulis karena dorongan Roh Kudus, bukan karena penulisnya ingin golek duit.
wih misalnya nih, misalnya penulisnya golek duit, royaltine akeh ya. Karena sampai sekarang bukunya masih ada. Oleh duit dari ketika satu kitab dijual, ketika kitab diupload, mereka dapat uang penulisnya. Tapi ini Roh Kudus yang menulis ya. Meskipun ada usaha-usaha, kapan zaman dulu itu pernah ada usaha untuk menghapus kitab Rut, kitab Esther, katanya oh iya salah kayak Tante Indri, mau tak ganti kemarin ketutupan lupa, akhirnya tertidur. Lanjut aja Kaldi, saya kan nggak enak Kaldi ya. Nah ini contoh nubuatan dan penggenapan ya. Nubuat itu sesuatu yang disampaikan sebelumnya, dan penggenapan itu terjadi sesudah bertahun-tahun lamanya ya. Ya ini dibaca ya, yang laki-laki Yesaya 7 ayat 14 nubuatnya, yang perempuan yang bawah Matius 1 ayat 23. Ayo, yang laki nubuat, yang perempuan penggenapan, dibaca. Nubuat ya, itu Yesaya perjanjian lama. Kemudian lama sekali terjadilah, dibaca yang perempuan. Gak bohong kan firman Tuhan, meskipun sing nulis ku wis zaman dulu kala tergenapi. Lanjut lagi yang laki-laki. Dan kok gak kompak sih? Ayo ojo gitu. Ayo 1, 2, 3. Dan karena yang tak perempuan. Ya, ini kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus gambarnya. Nah, ya, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang dia akan menyebutnya Immanuel. Tergenapi. Kemudian yang ketika Tuhan disalib, ada 2 orang pemberontak yang ikut disalibkan. Berarti luar biasa firman Tuhan, Alkitab yang kita punya, nubuatan digenapi, dan masih ada lagi nubuatan bagaimana Tuhan akan datang menjemput kita semua. Betul gitu ya? Nah, itu akan digenapi. Mari jaga iman kita masing-masing, tetap setia kepada Tuhan. Lanjut Kak Adi. Nah, buku penuntun kehidupan. Di 2 Timotius dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kalian ingin tahu ya, kalau kalian melakukan sesuatu, pasti kalian bertanya pada orang tua. Kalau orang tua enggak bisa menjawab atau orang tua kalian jauh dari kalian, kalian bisa bertanya atau membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajar kita melakukan banyak hal. Bagaimana kita menghormati orang tua kita. Siapa tahu ayat mengenai hormatilah orang tuamu? Ayo, nggak tahu? Nah, kalau nggak tahu kalian baca Alkitab ya. Ada firman katakan hormatilah orang tuamu, maka banyak sekali panjang umurmu dan bahagia hidupmu. Loh, firman Tuhan itu mengajar kita untuk menghormati orang tua. Bagaimanapun situasi orang tua kita, bagaimanapun keadaan keuangan orang tua kita, tidak ada alasan. Tuhan katakan hormatilah orang tua, bukan aku nggak hormati orang tuaku, nggak nukon HP anyar, bukan seperti itu. Aku nggak mau menghormati orang tuaku karena nggak mau kasih uang saku sama seperti yang lainnya, bukan karena itu. Firman Tuhan katakan hormatilah orang tuamu, maka bahagia hidupmu dan panjang umurmu. Mari satu pegang ini saja firman, nanti buktikan kalian bener nggak ya? Karena firman Tuhan itu ya dan amin ya. Kemudian, nah
Kak Indri sudah menceritakan tentang Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus akan menolong kalian. Ketika kalian membaca firman Tuhan dan situasi-situasi tertentu muncul, kalian akan firman Tuhan itu akan muncul. Oh iya sih, firman Tuhan mengajari aku ini. Misalnya, janganlah hendaknya kamu bersungut-sungut, disuruh nyapu, gitu ya, panjang kali lebar, bersungut-sungutnya. Oh iya sih, gak boleh bersungut-sungut firman Tuhan. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kalian. Maka perbanyak kalian dengan firman Tuhan. Yang ketiga, yang penting dari semuanya ketika kalian membaca firman Tuhan adalah dibaca Yakobus 1 ayat 22. Menjadi pelaku, jangan hanya seperti tong kosong glondang gitu, enggak ya. Pelaku firman itu yang penting ya, perkaya dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Masih ada lagi ya Kak Aldia? Habis? Nah, Kak Dina lupa sih habis apa enggak ya. Nah, tadi Kak Dina sempat buka ikut suatu pembacaan apa namanya? planning pembacaan di suatu aplikasi. Ketika membaca Alkitab, memang tidak semua kita mengerti ya. Iki ngomong apa ya? Apalagi kalau kalian membaca kitab mungkin bilangan ya, dari suku Yehuda, pasukannya seperti ini. Kak Dina pernah nyoba ini, ngetes Kak Dina, tak tulis Yehuda 47.000, terus ini apa, saya tulis tak jumlah kabeh, gak bener. Wah berarti matematika aku ini memang cok bener nih kalau saya dulu dapat 4 gitu ya. Karena apa? Mek moco nulis jumlah, karena setelah di akhir di jumlah, jadi total semua orang Israel yang keluar dari Mesir segini, kok gak bener. Aduh matematika aku gak beres ya. Nah itu memang agak membosankan membaca seperti itu. Atau ada ayat-ayat kemarin saya juga tanya kepada gurunya Kak Dina ini, apa maksudnya ini ya? Saya tanya, kan saya punya guru juga karena saya juga nggak ngerti gitu ya. Nah kalau nggak ngerti seperti itu bukan berarti wes gak moco orang ngerti gitu, tidak. Nah karena di 2 Timotius 12 ayat 2 yang Tuhan ingin kerjakan, ayo dibuka semua karena saya nggak nulis di sini. 2 Timotius 2 ayat 2 kalau nggak salah ya. 12 kok 2 Timotius ya? Apa sih? Bukan, Roma 12 ayat 2, keliru sorry. Roma 12 ayat 2. Yang laki-laki aja, nanti laki-laki senangannya ngomong dewe. Ya. Roma 12 ayat 2, sorry. Dibaca, ayo Kak Iskia baca. Itu tujuan yang Tuhan ingin taruh dalam kehidupan kalian. Kalian akan dibentuk serupa dengan Tuhan Yesus. Seperti tadi, bagaimana kalau kita tidak bisa mengerti ya. Kak Ida baca ini, akan Kak Ida bacakan ya. Kita membacanya bukan untuk menjadi tahu, tetapi untuk diubahkan ya. Ketika membaca Alkitab kita mungkin banyak sekali yang tidak tahu ya, tapi biarlah ini juga bisa mengajar kita. Kita membacanya bukan untuk menjadi tahu, tetapi untuk diubahkan. Roma 12 ayat 2. Kemudian di sini katakan bahwa ini luar biasa. Sesungguhnya ada sebuah istilah yang terkait dengan Roma 12 ayat 2 dalam ilmu pengetahuan tentang otak yang disebut neuroplasticity. Pada dasarnya itu berarti bahwa otak dapat berubah dan menerima pesan-pesan baru untuk menggantikan hal-hal yang lama. Yang luar biasa dahsyatnya adalah bahwa para ilmuwan dan psikolog telah menemukan bahwa membaca Alkitab sungguh-sungguh dapat menggantikan pengalaman yang menyakitkan dengan hal-hal yang positif. Bahkan dalam beberapa kasus mampu menyembuhkan luka-luka traumatis di dalam otak. Luar biasa, kalian punya sesuatu yang nilainya luar biasa, yang sanggup membuat kalian menjadi orang yang luar biasa.
Kalau tadi ada buku apa tadi Kak? Alchemist untuk orang berhasil bagaimana mencapai mimpinya, ada orang yang rich grow, bagaimana orang belajar menjadi sukses, ataupun kalian mendengar Mario Teguh ya sekarang sudah tidak ada ya, itu nggak ada apa-apanya. Baca saja firman Tuhan. Ada banyak hal yang luar biasa yang kalian temukan di sana. Ya, siapa mau baca Alkitab setiap hari? Nanti tak tanyai gurunya masing-masing. Bikin grup, ya, bikin grup baca Alkitab. Ya mungkin kalau ada yang sama keluarganya sudah, tapi tidak apa-apa. Dimulai dari Matius, ya, Matius 1. Nanti kalau misalnya panjang ya nanti kalau ya diusahakan bisa saya coba itu nggak sampai 10 menit loh yo. Padahal baca satu pasal itu ya. Ya memang ada yang panjang kayak tadi, tapi kita akan berusaha. Kalau kalian main game, ngantuk main game, main game, pindah kursi, main game, loh tahan loh gitu ya. Nah sekarang mari kita belajar bertahan membaca Alkitab. Ayo baca Alkitab. Coba sama-sama katakan, aku mau baca Alkitab. 1, 2, 3. Oke, ya. Mari kita lakukan itu bersama-sama. Ada orang tuanya itu juga masuk grup tadi ya. Oke, itu yang dapat Kak sampaikan, suatu pembelajaran. Oh, jadi Kak Indra juga baca yo di Korintus ya Kak Papa ya. Ya. Oh sudah. Mari kita baca kita bersama-sama ya, bukan untuk cepat-cepatan, bukan untuk pinter-pinteran, enggak. Seperti tadi ya, firman itu akan mengubah kita pelan-pelan ya. Seperti itu. Demikian Kak Mori saya sampaikan. Sudah selesai. Nanti Kak siapa ini? Nutup. Yes. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Jadi anak-anak yang mengasihi firman Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Dina. Boleh kasih tepuk tangan buat Bu Dina. Ya. Ya. Luar biasa ya, Bu Dina sudah membagikan bahwa kita harus membaca Alkitab setiap hari. Ya, kamu sing sadar diri juga sih, ada yang bolong-bolong juga, tapi bukan berarti ketika kita aduh Kak aku kelewatan 1 hari, aku wis gak mau baca Alkitab lagi, wis aku nyerah, aku wis gak iso, gak sanggup, jangan gitu. Tapi berusaha dikejar pelan-pelan, kita sama-sama belajar lah intinya kayak gitu ya. Dan kamu harus setuju banget bahwa Alkitab itu kadang-kadang kita memang gak paham, tapi percayalah itu bisa mengubahkan hidup kita. Amin. Untuk menutup firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan Bu Dina, nanti mohon dengan kasih gurunya Ibu Dina silahkan tutup dalam doa untuk firman yang sudah disampaikan. Kak Indri, gurunya Bu Dina, gurunya saya juga, gurunya. Seger ya firman Tuhannya ya, ceria, semangat. Ayo kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Entah itu 5 menit kami menyiapkan waktu untuk membaca firman-Mu, entah 10 menit, entah 30 menit. Kami mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Mulai hari ini kami mau belajar menyisihkan waktu untuk membaca firman-Mu. Karena firman-Mu itu bisa mengubah kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak yang baik, yang memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat buat keluarga. Kami percaya Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa bertumbuh dengan baik. Pagi ini terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Berkati Bu Dina terus di dalam pergumulannya dan kesungguhannya mempelajari firman-Mu. Engkau akan tambah-tambahkan hikmat buat Bu Dina. Engkau berkati juga semua guru-guru sekolah minggu, supaya bisa mengantarkan anak-anak-Mu ini kepada pertumbuhan menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa untuk minggu ini kami boleh belajar sesuatu yang berharga di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Kak Indri. Mungkin saya serahkan ke pengurus. Aku juga pengurus ya. Oke. Ulang tahun. Bantuin ngomong. Oke,
Kopelan cie. Oke, yang mau dapat hadiah siapa? Siapa yang ulang tahun bulan Juni? Silakan maju ke depan. Sera. Oh iya, Sera. Oh, Kak Endah juga ulang tahun bulan Juni. Ayo maju ke depan. Ayo. Sera. Ada lagi? Kak Endah? Ayo Kak Endah sini dulu. Sini dulu dapat kado. Loh, Benaya ulang tahun. Oh, Oh iya wis. Ini doang nih. Gak ada yang lain. Oke. Kita mau nyanyikan Happy Birthday apa ya? Happy Birthday. Panjang umurnya, panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat teman-teman yang ulang tahun hari ini. Semoga dapat bingkisannya bisa bermanfaat ya. Biel, Sarah, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Silakan kembali. Oh iya, persembahan ya. Kita mau Ya, sambil kita dengar pengumuman, silakan memberi yang terbaik buat Tuhan. Pengumumannya adalah siapa yang di sini sudah daftar SAL 2023, angkat tangan. Ayo. Wah, sudah banyak ya yang sudah daftar ya. Mengingatkan kembali, pendaftaran SAL kurang 1 minggu lagi ya, berarti ya. Nah, terakhir daftar, enggak 1 minggu ya, lebih dari 1 minggu. Pendaftaran terakhir SAL tanggal 27 ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum daftar, segera daftar, isi linknya. Kalau linknya nggak tahu, nanti tanya guru-gurunya ya. Oke? Semua yang ada di sini harus ikut SAL 2023 karena apa? Itu adalah SAL kita setelah masa pandemi ini di luar gereja ya. Cuma 1 malam aja, 2 hari 1 malam, oke? Dan itu seharusnya hari libur kalau buat teman-teman semua ya. Kayak gitu. Nah, kalau yang kerja kayak Kak Tia, Kak Dina, ini bisa cuti ya, ambil cuti guru-gurunya ya. Oke. Lalu pengumumannya minggu depan kita tetap di ruangan ini ya, di ruangan ini kita mau beribadah bersama-sama. Oke? Sudah? Sudah? Sudah. Ya. Oke. Buat kita sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu dan berdoa juga untuk teman-teman kita dan guru-guru kita yang berulang tahun di bulan Juni. Tadi gurunya Kak Indra sudah, gurunya Kak Dina sudah berdoa. Sekarang guru juga yang berdoa. Siapakah? Kak Steven. Oke, dari situ aja ya. Kita mau berdiri sama-sama, yuk. Kita mau berdoa sama-sama. Kita untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun bulan Juni.
Sampai jumpa minggu depan semua. Tuhan Yesus memberkati.